Ada ustadz yang mengatakan siapa yang belum akikah tak boleh berkurban. Ini selalu jadi alasan tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Tak ada hubungan. Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Kalau perlu digaji, gaji. Tak perlu banyak, 10 orang tapi kerja. Jelas kerjanya, dikasih dari biaya operasional. Tapi kalau dia meminta, wajib ada. Itu berarti bukan hadiah, itu upah. Kesimpulannya, daging kurban sebagai hadiah boleh, daging kurban sebagai upah haram. Ini 2 kupon karena kau tukang potong, tak boleh. Ini kepalanya karena kau tukang potong, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? No? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf. Tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya laki-laki belum akikah. Kalau saya pengen kurban, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau duit ibu ada 3.200.000, maka sampaikan ke pengurus masjid, ini 2.600.000 untuk kurban saya, ini 2.600.000 untuk akikah anak saya. Dua-duanya dapat. Tapi duit saya cuma 2.600.000 Pak Ustaz. Mana yang didulukan? Karena waktunya sekarang dekat kurban, maka dulukan kurban. Habis ini nabung. Tabung, baru buatkan akikah untuk anak tadi. Insya Allah habis Idul Adha nanti diberi Allah dia rezeki 2.700.000. Belikan kambing 1. Tapi anakku ini Pak Ustadz yang mau ku akikahkan ini udah kelas 3 SMP. Boleh mengakikah yang paling afdol 7 hari. Anak saya 7 hari. Tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup 21, tak usah lagi tengok kalender. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustadz, saya udah umur 40 Pak Ustadz. Dulu di kampung tak ada kambing. Makan ayam aja kami kadang setahun sekali. Kami di kampung makan ayam 2 kali lah Pak Ustadz. Kalau tak ayam tuh sakit, kami sakit. Maka sekarang rezekinya sudah ada. Orang yang umur 40, 50, yang 50, 60, yang 60 pun ini boleh berkurban. Begitu kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab.
boleh berakikah. Yang umur 40, 50, 60 boleh berakikah. Tidak menunggu hari. Besok pagi kalau ada duit boleh akikah. Bisa Ustaz datang? Tak bisa, besok saya ke Kampar langsung korokan dulu. Jadi kuwakilkan aja ke Ustaz Alno. Nah, besok akikah. Tapi hanya akikah saja. Jangan pula begundul. Tak perlu bercukur, tak perlu ganti nama, KTP udah keluar 3 kali. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanor. Datang awak buka, tutup. Disangka cucu nenek itu dulu. Nah, jadi tetangga-tetangga yang diundang besok, kalian makan aja, tak usah tanya-tanya. Daging apa nih? Makan aja loh, usah tanya. Kalau diundang banyak pula. Makan aja lah daging. Ini tentang masalah kurban sama akikah. Ada ustadz yang mengatakan siapa yang belum akikah tak boleh berkurban. Ini selalu jadi alasan tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri. Dan akikah itu hukumnya sunat muakkad, tak wajib. Jadi kalau ada bapak ibu yang belum akikah, tak dibuat akikah sampai mati, tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dia buat akikah, baik. Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Kalau duit ada, selesai ini. Ini 2.600.000 untuk kurban, ini 2.600.000 untuk akikah anak aku, ini 2.600.000 untuk akikah aku, kan selesai. Tak perlu ditanya. Ini mana yang lebih dulu? Dulukan kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Ini 2.600.000 itu aku kurban. Habis kurban ini ternyata ada duit dikasih Allah, maka akikahkan anak. Karena anak itu tanggung jawab kita terhadap anak kita. Setelah itu ada lagi duit, baru akikah untuk diri kita sendiri. Karena sebetulnya akikah kita itu tanggung jawab ayah kita. Tapi karena ayah kita dulu tak berduit, dia pula udah meninggal, akikah boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Yang mengatakan tak jelas itu paketnya tak ada. Bagaimana cara menasehati orang tua yang sedang konflik rumah tangga? Ibu istri saya keluar dari rumah, sedangkan ayah saya tak memperdulikannya. Ibu istri itu maksudnya mak mertua sama ayah mertua, dudukkan mereka, baru tanya mereka, mau dibawa kemana hubungan ini guys? Dudukkan mereka semua. Jangan kalian menasihatinya, karena orang tua tak pernah menengok anaknya itu besar. Orang tua selalu menengok anaknya kecil. Apalagi kau menantu, mentang-mentang kau ustaz, mentang-mentang kau sering pengajian di masjid Baitul Rahman, lalu mau kau nasihati pula mertua. Bapak mertua, kenapa kau tak memperdulikan ibu mertua? Untung kau kasih anakku, ku cabut nanti nih baru tahu kau. Nah, jadi panggillah ustaz satu, ustaz yang lembut, jangan macam saya. Kalau saya dibawa makin mengamuk bapak itu nanti. Ustaz yang lembut, Ustaz Alnom. Ustaz Alnom ini lembut. Pak, bapak adalah kepala rumah tangga, betul Allah. Insya Allah dibukakan hidayah, doa, usaha, ikhtiar. Bapak ini punya hati, ibu ini punya hati. Insya Allah dilembutkan Allah hatinya, insya Allah. Ada usaha, dudukkan bersama, ada ustaz tausiah, ada doa tahajud, solat hajat malam, usolli sunnatal hajat rakaataini. Hajatku lembutkanlah hati mak mertua dengan ayah mertuaku ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, maka diberikan Allah taufik antara keduanya. Dan kan udah tua-tua Pak, bapak pun udah bau tanah, ibu kan tak lama lagi dimakan cacing tanah juga. Baguslah kalian berdamai. Apa kau bilang gitu?
makin mengamuk dia. Itu makanya pakailah ustadz yang santun, yang lembut. Di Yayasan Tabung Wakaf Umat banyak ustadz-ustadz. Ada ustadz yang khusus spesialis bidang rumah tangga. Minta kepada Ustadz Al-Nof Dinar atau hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti. Apakah ayah tiri wajib menafkahi anak tiri? Ada yang bilang wajib tuh. Misalnya kalian anak lajang menikah dengan janda. Perempuan ini punya anak dari pernikahannya yang dulu. Siapa yang mengasih nafkah anak ini? Ayahnya. Ayahnya yang ngasih nafkah. Hak asuhnya siapa? Hak asuhnya kalau anak ini belum akil balik biasanya ke ibunya, tapi nafkahnya tetap dikasih oleh ayah. Jadi ayah dia yang ngasih nafkah. Tapi walaupun begitu, kalau kau tengok anak tirimu itu tak makan, kau kasihlah makan. Ya udah tak makan. Ya aku tak makan. Cari ayah kau. Sedangkan anjing haus aja kita kasih minum, apalagi lah pula udahlah emaknya kau nikahi anaknya, apalagi ini kau kan dapat bonus nih 3 in 1, nikah 1 dapat 3. Itu. Tapi aslinya nafkahnya wajib adalah dari ayahnya. Tapi kalau kalian mau mengasih, bagus, bernilai sedekah. Baik. Ada orang dia memang ayah tiri saya Pak Ustaz, tapi macam ayah kandung. Bagus, baik, mengalir amal jariah. Makin lama makin kecil pula tulisan ini. Saya punya adik wanita mengalami pelecehan dilakukan oleh abang ipar. Dalam situasi seperti ini, kami memutus silaturahim dengan ipar itu. Dan saudara kandung saya tahu haram hukumnya memutus silaturahim, tapi tak bisa memaafkan dia. Saya langsung depresi dan trauma. Boleh saya minta solusinya Pak Ustadz? Orang yang melakukan pelecehan seksual ini kan ipar. Kau putus silaturahim dengan dia, adikmu ikut sekali, berarti kau rugi 2 kali. Udah adik kau dilecehkannya, sekarang kakak ipar kau pula silaturahim. Jadi cocoknya macam mana? Laporkan dia ini ke polisi, kasus pelecehan seksual. Yang paling berat di penjara itu bukan pecandu narkoba, bukan pembunuh. Kalau masuk penjara karena membunuh segan orang. Tapi kalau karena pelecehan seksual, habis barang itu jadi asbak. Rokok polisinya cucuk kan. Jadi jangan kau putus silaturahim. Kau kuatkan mental kakakmu. Kak, laki kau ini setan kak. Jadi kita serahkan dia ke polisi. Adikmu kau jaga, bangkitkan semangatnya. Kakakmu kau jaga. Si kriminal ini masukkan dia ke penjara, sekolahkan dia dulu. Nanti setelah keluar kalau dia tobat, mau kakak kau menerima, lanjut. Kalau kakak kau tak mau, aku tak mau dengan penjahat, sedang adikku kandung pula diginikannya, aku tak mau. Berarti jaga anak-anaknya. Nah ini jangan diputus silaturahim, rugi 2 kali. Bolehkah daging kurban dibagikan kepada panitia kurban sebagai tanda terima kasih? Namanya relawan. Rela tak mendapat hewan kurban, itu arti relawan. Jadi artinya relawan-relawan ini ditanamkan dulu bahwa kalian ini adalah relawan, kalian ini dapat pahala. Tapi tukang jagal dengan tukang kulit itu mesti dikasih upah wajib dari biaya operasional. Tanya dia balik-balik, Pak tukang potong, kau biasa 1 kepala berapa dapat? Enggak usah lah Pak, enggak usah. Kasih. Kami tak mau, enggak usah. Nanti pas dapat naik pisau kau naik ke atas. Biasa 50.000 Pak. Ini ada 10 ekor, berarti 500.000. Kasih dia. Ada pun relawan ini kasih tahu, ini masyarakat kita nih banyak, kita udah dihitung-hitung mungkin nanti kalian dapatnya cuma setengah kilo. Kalau gitu kami undurkan diri aja lah. Kalau perlu digaji, gaji, tak perlu banyak, 10 orang tapi kerja.
jelas kerjanya, dikasih dari biaya operasional. Tapi kalau dia meminta, wajib ada, itu berarti bukan hadiah, itu upah. Kesimpulannya, daging kurban sebagai hadiah boleh, daging kurban sebagai upah haram. Ini 2 kupon karena kau tukang potong, tak boleh. Ini kepalanya karena kau tukang potong, tak boleh. Maka dikasih dia dari uang, dari biaya operasional. Yang sudah-sudah, apa boleh buat? Taubat nasuha, diampunkan Allah. Yang akan datang, ini kertas ini saya bawa balik. Takut nanti kalian simpan, cari siapa, tulisan siapa, menimbulkan fitnah nanti. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk beribadah kurban. Kita semuanya istiqomah iman dan Islam, panjang umur, sehat badan. Yang sudah menyetor sampai niatnya, kalau nanti meninggal sebelum kurban, jangan duitnya diminta balik. Jangan nanti ahli waris datang. Ini sebagai ibadah dia insyaallah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabar rizqi. Bukakan untuk kami pintu rezeki supaya kami bisa berkurban, berakikah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa udhiyatana wa tammim taqsirana. Terima solat kami, terima kurban kami, terima puasa kami, terima tahajud kami, terima qiyamul lail kami, terima khatam Quran kami. Terimalah semua ibadah kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bumi lancang kuning dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.